Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filanggriati Leong Alfafi, nomor induk mahasiswa 2010421042. Saya dari akuntansi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi tugas dari manajemen keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang modal kerja. Apa itu modal kerja? Modal kerja adalah investasi dalam harta jangka pendek atau investasi harta lancar. Manajemen modal kerja pada dasarnya bertujuan mengelola harta lancar atau utang lancar agar terjamin net working capital yang layak diterima, yang menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Jenis-jenis modal kerja. Modal kerja terdiri dari dua macam, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Untuk modal kerja permanen terbagi jadi dua kubu, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Untuk modal kerja variabelnya sendiri terdiri dari 3 variabel, yaitu 1. Modal kerja musiman, yang kedua itu modal kerja siklus, untuk yang ketiga modal kerja darurat. Kemudian sumber modal kerja. Sumber modal kerja yaitu yang pertama, 1. Hasil operasi perusahaan, yang kedua keuntungan dari penjualan surat-surat berharga investasi jangka pendek, yang ketiga penjualan aktiva tetap, yang keempat penjualan saham atau obligasi. Untuk yang kelima, ada sumber lainnya seperti pinjaman kredit dari bank, pinjaman jangka pendek lainnya, atau utang dari supplier, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan modal kerja diantaranya yaitu 1. Skala usaha perusahaan, yang kedua aktivitas perusahaan, yang ketiga volume penjualan, yang keempat perkembangan teknologi, yang kelima periode perturunan atau periode keterkaitnya modal kerja, yang keempat pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Untuk menentukan besarnya kebutuhan modal kerja, ada metode yang bisa digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode keterkaitan modal kerja. Untuk menentukan besarnya modal kerja dengan menggunakan metode ini, ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu periode keterkaitannya modal kerja, proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Semakin lama periode terkaitnya modal kerja, maka semakin besarnya jumlah kebutuhan modal, dan sebaliknya. Untuk metode perputaran modal kerja dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen berbentuk modal seperti perputaran kas atau perputaran piutang dan perputaran persediaan. Untuk contoh soal atau contoh kasus sudah tertera di PPT ya guys. Kita lihat. Cekidot. Yang ini contoh 1 pada metode keterkaitan modal kerja. Yang ini bisa kalian. Ini adalah contoh soal untuk metode keterkaitan modal kerja ya guys. Yang ini. Dan yang ini contoh soal yang kedua. Masih tetap pada metode keterkaitan modal kerja. Dan yang ini untuk jawabannya. Ini juga jawaban. Dan untuk yang ini adalah metode perputaran modal kerja. Ini juga, ini metode perputaran modal kerja. Ini ada langkah keduanya ya guys. Pilihlah kamu. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.